Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, yakni Kreator Mandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah pembantaian yang brutal pada masa penjajahan. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, agar channel Kreator Mandar semakin berkembang. Daripada kita terlalu lama ngebacot, langsung saja kita masuk ke videonya. Sejarah mencatat dua pembantaian besar-besaran di dunia, yakni pembantaian yang ada di India dan di Indonesia. Yang pertama adalah pembantaian Jallianwala Bagh, dikenal dengan nama pembantaian Amritsar, merupakan suatu peristiwa berdarah yang terjadi di India pada tahun 1919. Para tentara British Indian Army, di bawah komando Kolonel Reginald Dyer menembaki pria, wanita, dan anak-anak yang sedang berkumpul di Jallianwala Bagh di bagian utara kota Amritsar, India. Penembakan itu berlangsung sekitar 10 menit dan 1.650 butir peluru ditembakkan, atau 33 butir peluru per prajurit. Menurut sebuah sumber, 1.000 orang lebih tewas, dan 2.000 orang lebih terluka. Dr. Smith, seorang dokter bedah sipil, mengatakan bahwa ada sekitar 1.526 orang tewas. Pembantaian Amritsar terjadi pada tanggal 13 April tahun 1919, saat seorang jenderal Inggris memerintahkan penembakan terhadap para demonstran India. Winston Churchill menyebut pembantaian para demonstran India pada 1919 mengerikan. Ratu Elizabeth mencapnya sebagai bekas luka yang memalukan dalam sejarah hubungan Inggris-India. Yang kedua adalah pembantaian di Galung Lombok, pada tahun 1946 sampai tahun 1947 di Galung Lombok, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Westerling di bawah kepemimpinan Vermeulen, mengakibatkan jatuhnya korban yang terdiri para pejuang dan rakyat sipil. Peristiwa Galung Lombok merupakan peristiwa pembantaian orang Mandar yang terjadi pada tanggal 1 Februari tahun 1947. Dapat dilihat dari 3 fase, di mana fase pertama pelaksanaan eksekusi mati terhadap 32 orang pejuang Mandar yang ditahan di penjara Koninginneck, Netherlands, Indische Leger Majene. Fase kedua, menembak mati orang-orang yang dicurigai sebagai ekstremis. Dan fase ketiga, tragedi pembersihan itu sendiri. Peristiwa Galung Lombok merupakan tragedi pembantaian orang Mandar yang dilatar belakangi oleh adanya keinginan pemerintah Belanda untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia, khususnya di daerah Mandar. Karena keinginan pemerintahan Belanda yang ada di Sulawesi Selatan ditolak keras oleh para pejuang di berbagai daerah, dan mengakibatkan perlawanan dari kelasyaran terhadap pemerintah Belanda di Sulawesi. Hal tersebutlah yang melatar belakangi sehingga dikeluarkan surat keputusan keadaan darurat perang, Staat van Oorlog en Beleg, yang berlaku bagi Afdeling Makassar, Bontain, Parepare dan Afdeling Mandar dan menurunkan Westerling dan pasukan khusus atau detasemen Special Topen. Peristiwa ini telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat, khususnya keluarga korban. Tentara Belanda dibantu pribumi menggiring warga yang berkelompok antara 40 hingga 50 orang. Warga yang digiring adalah mereka yang dianggap membangkang. Kelompok-kelompok tersebut dibawa ke sebuah lapangan di Galung Lombok, lalu diberondong peluru. Ketika ditembaki, kaki warga terantai dengan tangan terikat tali. Tak ada pembelaan dari warga lain yang sama ketakutannya dengan teror Westerling. Bahrun adalah salah satu pelaku sejarah yang lolos dari peristiwa berdarah di Galung Lombok ini. Namun, tangannya harus diamputasi karena busuk setelah terluka oleh tembakan.
Patah tulang di berondong senjata oleh serdadu Belanda. Saya cuma sedih para pahlawan tak mendapat perhatian layak dari pemerintah, ujar dia. Pembantaian membabi buta yang terjadi di Galung Lombok terhadap warga sipil. Saat ini jumlah korban yang telah terdata sebanyak 485 orang. Setelah dilakukan identifikasi ulang, masih terdapat sekitar 160 korban sementara ditelusuri jejaknya oleh tim peneliti. Batara mengungkapkan, dari arsip yang selama ini diteliti, pembantaian secara membabi buta baru terjadi di India dan di Galung Lombok. Korban diborgol dan dikumpulkan di tanah lapang, kemudian ditembak oleh prajurit hingga seluruhnya meninggal dan dikubur secara massal. Pembantaian di Sulbar bukan hanya terjadi di Galung Lombok, namun juga terjadi di Kecamatan Pambuang, Majene. Tapi, pembantaian yang dianggap sangat besar adalah kejadian Galung Lombok karena korban yang dikumpulkan berasal dari Majene dan Polman, dan jumlahnya pun lebih besar.